Kesempatan kali ini saya akan membalas ya, dan juga membahas 2 pertanyaan yang disampaikan oleh netizen dari video saya sebelumnya di channel Investasi Oktara tentunya. Pertama, tahap 1 cair, apakah tahap 2 akan masih menerima atau hanya satu kali saja, Kak? Oke, lalu yang kedua, bagaimana yang tidak disurvei didesain, padahal tahap 1 cair? Apakah tahap kedua masih bisa cair? Oke, ini 2 pertanyaan yang menarik yang tentunya pada intinya nanti muaranya kepada apakah tahap kedua ada harapan cair yang kemarin cair, seperti itu ya. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Untuk tahap 1 yang cair, apakah tahap kedua akan masih menerima atau hanya satu kali saja? Oke, pertanyaan yang bagus tentunya. Ini bisa kita anggap seperti ini. Jadi bagi Anda yang kemarin bantuannya cair, itu adalah data-data yang dari DTKS, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun ketika di tahap kedua ini direncanakan akan menggunakan DTSEN. Nah, ini tergantung ya apakah Anda masuk ke dalam DTSEN tersebut dan nantinya apakah Anda masuk ke dalam desil 1 atau desil kedua ya. Jadi maksimal itu desil kedua. Jadi untuk prioritas penerima bantuan sosial baik itu PKH atau program sembako atau bagi Anda yang masih menyukai istilah BPNT. Jadi nantinya di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa yang berhak yang memiliki wewenang untuk menetapkan ya KPM ini pantas menerima PKH atau BPNT berdasarkan desil 1 atau 2 ini adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti itu. Jadi, memang apa yang saya katakan di sini bersifat masih probabilitas atau masih kemungkinan. Yang jelas untuk Anda yang cair di tahap pertama, berarti Anda aman di DTKS dan Anda ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Namun lagi-lagi karena DTSEN ini ada 3 unsur yang masuk di dalamnya, yaitu ada DTKS, lalu ada P3KI, dan juga ada data Reksosek atau registrasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS itu ya. Jadi 3 komponen ini masuk ke dalam DTSEN. Jika misalkan nama Anda di DTKS kemarin misalkan masih aman dan ternyata di DTSEN Anda ditetapkan ke dalam kategori keluarga yang masuk data desil 1 atau 2, maka insya Allah ya Anda di tahap kedua akan tetap cair bantuannya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut saja tanpa perlu berlama-lama lagi ya. Untuk yang kedua, bagaimana yang tidak disurvei DTSEN padahal tahap 1 cair? Apakah tahap kedua masih bisa cair? Nah, ini juga banyak ditemui ya, ketika kemarin kami pendamping sosial PKH diberikan tugas untuk ground check ke masing-masing rumah target sasaran. Ini ketika saya mengecek daftar nama yang harus saya kunjungi, ini ada beberapa nama penerima PKH yang masuk datanya, ada juga yang tidak. Nah, kebetulan di desa dampingan saya ini ada 3 pendamping sosial yang melakukan kunjungan, melakukan survei di situ. Ternyata memang dari data yang keluar, untuk penerima bantuan sosial yang tahap 1 sebelumnya cair, misalkan ada 100 orang ya yang cair misalkan, maka tidak semuanya masuk ke dalam data survei untuk dilakukan ground checking. Ya, misalkan saya surveinya 200 orang, dari 200 orang tersebut ternyata kemungkinan ada 50 yang sudah menerima bantuan sosial sebelumnya, baik itu PKM sembako, sisanya adalah variasi dari data P3KI, dari data juga Exosec, sehingga tidak serta-merta semua yang kita survei itu adalah keluarga desil 1, 2. Ada yang desil di atasnya, ada yang sudah sejahtera dan lain sebagainya. Karena sekali lagi target dari DTSEN ini tidak hanya mencakup desil 1 sampai 2, tapi mencakup desil 1 hingga 10 seperti itu. Jadi dari yang miskin ekstrim hingga yang sangat sejahtera atau sangat kaya. Ini semuanya masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, bagi Anda yang kemarin tidak disurvei padahal tahap pertama ini cair, apakah masih ada harapan di tahap kedua? Yang jelas saya pribadi tidak bisa memastikan ya, jadi tidak bisa memastikan apakah Anda cair atau tidak. Yang jelas semua pertanyaan terkait apakah termasuk juga pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana dengan tahap kedua apakah masih ada harapan cair, baik yang disurvei maupun yang tidak disurvei ground checking oleh pendamping sosial, maka masih probabilitas juga, masih kemungkinan kita bisa mengetahuinya ketika nanti data bayar atau SP2D untuk persiapan penyaluran tahap kedua ini sudah keluar dari Kementerian Sosial Indonesia dan diumumkan oleh lembaga bayarnya, baik itu Himbara maupun PT Pos Indonesia. Jadi seperti itu. Yang jelas, kita bisa menilai sendiri kan ya, jadi masing-masing keluarga bisa menilai apakah saya layak itu dilihat dari beberapa parameter dari kalau DTSEN itu 29 indikator minimal yang perlu ditanyakan oleh pendamping sosial
untuk mengisi isian survei tersebut. Jika misalkan keluarga Anda masih sangat layak dan ini ditetapkan sebagai desil 1, desil 2 oleh BPS, meskipun itu nantinya tidak masuk ke dalam data survei DTSEN atau ground checking oleh pendamping sosial, maka insya Allah ya data Anda aman seperti itu. Namun jika misalkan data Anda sudah masuk ke DTKS sebelumnya, lalu juga sudah merger ke DTSEN, namun keluarga tersebut ditetapkan sebagai keluarga di luar desil 1, 2, maka secara otomatis ini tidak akan cair bantuannya untuk tahap kedua. Jadi simpel sekali. Selama Anda masih ditetapkan oleh BPS masuk ke dalam desil 1 hingga desil 2, maka insya Allah tahap keduanya cair. Mudah seperti itu. Dan finalnya nanti bisa kita lihat sekali lagi ketika SP2D sudah terbit dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab 2 pertanyaan ini agar pertanyaan repetisi yang berulang ini ya, pertanyaan yang ini repetitif sekali, banyak sekali pertanyaan seperti itu sehingga saya harus menjawab melalui video ini. Terima kasih, semoga bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan ya, seperti itu.